Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu membedakan mana yang sementara dan yang mana yang kekal. Mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang bernilai dan mana yang tidak bernilai. Mana yang merupakan kehendak Tuhan dan yang mana merupakan hawa nafsu dunia ini. Saudara, jika engkau dan saya menjadi orang percaya bisa membedakan hal itu, saudara, engkau akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mendengar perkataan Tuhan Yesus yang seperti ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 25? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini bukankah kalimat yang kontradiktif? Bukan. Mencintai nyawa justru kehilangan nyawa. Tidak mencintai nyawanya di dunia ini justru akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, tentu kalimat Tuhan Yesus bukanlah kalimat yang kontradiktif. Namun menjadi kontradiktif dalam hidup kita. Tetapi apa yang Yesus katakan adalah sebuah kebenaran yang nyata. Dan kita bisa hayati di dalam kenyataan fakta hidup kita. Saudara, mencintai nyawa di dunia ini adalah mencintai hawa nafsu dan keduniawian. Maka mereka yang hidup seperti itu akan kehilangan semuanya apa yang mereka cintai. Tetapi jika seorang tidak terjerat oleh hawa nafsu dan keduniawian, justru ia memelihara apa yang sementara yang dia miliki ini sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, bukankah ini sebuah peringatan? Mencintai dunia, binasa dengan dunia ini. Tidak mencintai dunia, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi saudara ingat bahwa orang percaya bukan dari dunia ini. Saudara, kita perlu menata kehidupan kita di dunia ini. Tetapi bukannya kita ditata kehidupan kita oleh dunia ini. Melainkan hidup kita ditata oleh Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Mika pasal yang kedua. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar, atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang, mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel.
Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan masuk di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, sungguh-sungguh tidak lagi melayani Tuhan yang telah menebus mereka. Melainkan mereka sudah menjadi bangsa yang melayani keinginan hawa nafsu mereka sendiri. Kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu pada akhirnya menjadi kehidupan yang saling menyingkirkan satu dengan yang lain, atau saling mencelakakan satu dengan yang lain. Dan saudara, itu dikatakan oleh firman Tuhan, dan itulah kehidupan bangsa Israel. Saudara, ketika hidup kita dikuasai hawa nafsu, maka kecenderungan kita adalah kita menyingkirkan orang lain. Saudara, Tuhan murka atas kehidupan yang dibangun seperti itu di tengah-tengah umatnya. Sebab sesungguhnya mereka itu, saudara, adalah bangsa yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Sebagaimana kita juga telah menerima kasih karunia Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, keserakahan, tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Dan semua itu merupakan hidup dalam hawa nafsu duniawi dan akan membawa kepada kehilangan segala-galanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya dan manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Saudara, umat Tuhan, bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak pernah menjadi bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Mereka selalu gelisah, bahkan di tempat pembaringannya. Mereka selalu memikirkan apa yang dapat saya raih kembali, apa yang dapat saya serobot, apa saja yang dapat menguntungkan saya. Saudara, ini adalah semangat hawa nafsu yang menguasai mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak pernah puas akan apa yang mereka miliki dan tidak pernah bersyukur. Bahkan mereka menjadi serakah dan tamak dan tidak segan-segan berbuat hal-hal yang tidak adil karena mereka merasa mereka punya kuasa untuk melakukannya. Saudara, mereka tidak pernah mau percaya kepada peringatan firman Tuhan. Bagi mereka, firman Tuhan itu kalau beritanya baik-baik saja, mereka baru mau mendengarkannya. Kalau beritanya tentang berkat, baru mereka mau mendengarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan peringatan yang sangat keras kepada bangsa Israel. Mereka yang serakah, ingin merampok orang lain, mengambil semua untuk milik mereka sendiri. Tuhan berkata, karena engkau memiliki kuasa untuk mengambilnya, dan satu kali seluruhnya diambil daripadamu, engkau tidak memiliki apapun, dan engkau tidak bisa berjalan dengan tegak kepalamu. Karena apapun yang kau punya akan hilang musnah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan seperti ini di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu.
Saudara, ini peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, menjadi kaya itu memang berkat Tuhan. Tetapi jikalau engkau merasa hidupmu sama dengan kekayaanmu, saudara, hari ini Tuhan berkata kepadamu, tidak demikian. Seluruh kekayaanmu engkau harus tinggal. Atau kekayaanmu akan seperti burung terbang, hilang, dan engkau tidak memilikinya lagi. Saudara, bedakan antara hidupmu dan kekayaanmu. Saudara, kekayaan sifatnya sementara. Hidup kita tidak tergantung itu. Berapapun engkau miliki semuanya, satu kali engkau harus tinggalkan. Atau sebelum engkau tinggalkan, dia sudah meninggalkan engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tinggalkan semangat, keserakahan, ketamakan akan dunia ini. Saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya yang selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saudara, hal-hal yang lain adalah berkat Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Saudara, janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel yang selalu gelisah untuk meraih bagi diri kita sendiri. Tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita bedakan manakah yang sementara dan mari kita pilih manakah yang kekal. Yang kedua, saudara, pada puncaknya Tuhan akan menyatakan siapakah yang sungguh-sungguh adalah umatnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan berkata lagi, hai umat Israel yang masih tersisa, kamu pasti akan kukumpulkan dan kusatukan seperti domba yang kembali ke kandangnya. Seperti padang rumput yang penuh dengan domba, begitulah juga negerimu akan penuh lagi dengan banyak orang. Aku akan membuka jalan dan membawa kamu keluar dari pembuangan. Kamu akan mendobrak pintu-pintu gerbang dan pergi dengan bebas. Aku, Tuhan sendiri, adalah rajamu dan aku akan memimpin kamu keluar. Saudara, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dan mereka tidak akan bisa lagi memiliki apa yang mereka miliki sekarang, apakah Tuhan memang ingin menghapus bangsa Israel? Tidak demikian. Tetapi saudara-saudara, penghakiman Tuhan kepada umat Tuhan bangsa Israel itu merupakan cara Tuhan memurnikan mereka. Bagaimana mereka keluar tanah Mesir. Mereka yang keluar tanah Mesir seluruhnya binasa di padang gurun, padang belantara, kecuali Kaleb dan Yosua. Mengapa? Karena meskipun mereka adalah orang-orang keluar dari tanah Mesir, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Saudara, pada zaman Mika, orang-orang yang hidup pada masa itu, saudara, mereka akan mengalami pembuangan, bahkan mereka mengalami kebinasaan. Tetapi Tuhan memberitahukan bahwa ada sisa umatnya yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada puncaknya saudara-saudara, Tuhanlah yang memberikan perbedaan. Yang mana ke umatku, yang mana bukan umatku. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kalimat seperti ini dalam Matius pasal 25 ayat 31-34. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kami diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kemudian 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada puncaknya Tuhan memisahkan antara orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kamulah domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari dalam hidup kita yang sekarang kita hidupi. Saudara, kita hidup. Jangan seperti orang percaya, tetapi hiduplah sebagai orang percaya. Jangan seperti orang Kristen. Hiduplah memang engkau adalah orang Kristen. Siapakah itu? Yaitu orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang yang dikenal oleh Yesus Kristus sebagai domba-dombanya. Dan saudara, Alkitab mengatakan, ketika kita sebagai domba-domba Kristus, maka kita akan masuk ke dalam perjamuan makan anak domba Allah, yaitu bersama-sama dengan Tuhan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau hari ini hidup hanya seperti tidak sebagaimana seharusnya, saudara, engkau akan rugi. Karena pada puncaknya nanti, Tuhan melakukan pemisahan. Mari saudara, hiduplah sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah peringatan-peringatan firman-Mu menolong kami untuk kami hidup sebagaimana seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga kami sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.